Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi, yaitu melihat proses pembuatan rumah dari rumah yang sebelumnya sudah jadi, tapi rumah tua akan direhab, yaitu menjadi rumah yang baru. Bisa dilihat sahabat Gelegas ya, yang ini adalah rumah yang sudah berumur sangat lama sekali, atau rumah sudah tua, dimana untuk temboknya, kemudian untuk atapnya, kemudian untuk material-material yang lain sudah rapuh, dan kali ini akan dibongkar total dengan direhab total dari awal sampai akhir. Untuk lebih jelas, terus ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, ini adalah tanah yang sudah dibuat fondasi, kemudian sudah dipasang besi slub, dan sekarang ini sedang dilakukan proses pengecoran. Untuk cara pengecorannya yaitu sebagai berikut, dimana untuk slub itu sendiri tingginya 30, kemudian untuk lebarnya 25 cm. Sebelum dilakukan pengecoran, maka untuk besi harus kita tekuk biar rata dan tidak mengganggu papan untuk mengecor. Kemudian cara nekuknya juga harus benar, agar antara besi yang satu dengan yang lain itu mengait satu sama lain. Perlu diketahui, untuk slub yang akan digunakan kali ini ukurannya untuk tinggi 30 cm,
kemudian untuk lebarnya 15 cm. Ini 25. Oh ya, 25 cm maksudnya. Bersihnya berarti 23. Dan kali ini sedang dilakukan proses persiapan besi sebelum dilakukan pengecoran. Misalkan kemudian sahabat Niko Multimedia, perlu diketahui untuk kerangka yang nantinya untuk Saka ini menggunakan ringnya itu zigzag, jadi tidak ring satu-satu tapi berbentuk zigzag seperti ini. Ini tujuannya lebih kokoh dan kuat, jadi tidak lentur seperti ini. Jadi untuk ukurannya ini 25 cm untuk Pondasinya. Ininya ya. Oh, ini mas 10. Oh, ini 10. Oh. Pas sampai apa bata itu ratannya 12 cm. 10 cm maksudnya ya. Mohon maaf. Dan sekarang ini sedang dilakukan persiapan. Ini harus diikat seperti ini. Jadi antara besi yang satu dengan yang lain ini mengait dan kokoh. Ini sudah kuat nih. Kemudian selanjutnya dilakukan pengikatan atau diikat dengan menggunakan bendrat. Jadi sebelum dilakukan pengecoran, untuk Saka harus dipasang terlebih dahulu, sehingga setelah sudah dipasang baru dipasang papan, kemudian baru dicor ya, nanti kuat dan tidak perlu dibongkar kembali, karena untuk saka-sakanya harus sudah terpasang dan mengait satu sama lain. Sahabat Niko Multimedia, cara ngikatnya seperti ini, yaitu setelah slup sudah dipasang, kemudian saka sudah dipasang, maka untuk lebih mengaitkan atau lebih kokoh agar bangunan ini tidak sia-sia, maka harus diikat seperti ini. Itu bagian ujung besinya harus ditekuk dan dikaitkan dengan besi yang lain. Kemudian selanjutnya diikat, jangan sampai tidak diikat seperti ini, nanti hasil bangunannya kokoh dan kuat. Ini sudah dan ini sudah, jadi lebih kuat ya sahabat Niko Multimedia. Jadi setelah besi ini sudah ditekuk, kemudian besi ini sudah ditekuk dan selanjutnya saya ditekuk semua,
bawah 4 ikatan. Jadi harus diikat antara atas dan bawah, jadi nanti hasilnya lebih kokoh, lebih kuat, dan tidak sia-sia. Siku tidak rubah. Dan untuk coran ini atau rangka siku ini sulitnya tidak berubah karena sudah diikat dengan kencang. Sahabat Niko Multimedia, kemudian sebelum dilakukan pengecoran pada slup ini, maka harus diukur antara besi yang satu dengan yang lainnya, jadi nanti hasilnya tidak melenceng. Ini diukur dengan menggunakan benang kelos atau benang jagung. Jadi untuk benangnya nanti pas di tengah-tengah besi seperti ini, jadi nanti ketika dilakukan pengecorannya tidak sia-sia. Ini adalah untuk meluruskan antara besi yang satu dengan yang lainnya. Sahabat Niko Multimedia, setelah sudah dipasang pondasi, dimana pondasi ini dengan menggunakan batu, kemudian sudah dipasang di kocoknya itu sudah dipasang sakar ayam, selanjutnya di atasnya dipasang besi slup. Untuk besi slup ini tingginya 30, kemudian lebarnya 25. Bisa dilihat seperti ini, dan ini sedang dipersiapkan untuk proses pengecoran. Tapi sebelum dilakukan pengecoran maka harus dirapikan terlebih dahulu. Kontrol selanjutnya di center atau diukur dengan menggunakan benang. Setiap pojok diberi tiang penyangga seperti ini. Dan ini adalah bangunan rumah yang rencananya akan dibuat untuk konstruksi bangunan 2 lantai. Untuk besi itu sendiri menggunakan besi ukuran 10, kemudian ringnya menggunakan ukuran 8, ringnya menggunakan ukuran 6 maksudnya. Untuk jarak slup itu sendiri antara cincin satu atau ring yang satu dengan yang lainnya itu 20 cm, jadi tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kerap, yang sedang-sedang saja. Selanjutnya kita tarik benang terlebih dahulu. Benang ini tujuannya untuk meluruskan papan yang nantinya akan ditempelkan pada slup. Untuk lebarnya ini nanti 30 cm ya, 25 maksudnya untuk lebar, tapi untuk tingginya 30 cm. Tujuan dipasang benang ini adalah agar lurus dan nyenter atau terpusat.
Jadi itu adalah persiapan semua yang harus dilakukan sebelum dilakukan pengecoran, jadi nantinya hasilnya lebih maksimal dan tidak sia-sia. Untuk papannya seperti ini sahabat Niko Multimedia, sebelum dilakukan pengecoran dengan menggunakan papan pinus ukuran tingginya ini 30 cm. Sahabat Niko Multimedia, berikut ini adalah cara pemasangan papan untuk slub menggunakan papan pinus lebih lurus dan tidak bengkok. Hasil corannya juga nanti lebih baik dan tidak bergelombang. Lebar ini nanti menghasilkan coran 21 cm bersih karena dipotong papan ya 4 cm 4 cm 2 cm, kemudian terlalu tinggi 30 cm, masih tetap. Lebar 21 cm. Kemudian selanjutnya di paku, ini ukurannya 21 sahabat Niko Multimedia untuk lebarnya. Kalau tinggi slub itu sendiri 30 cm. apa sih kok nggak dia mau bendo orangnya bentuknya kali sing toko terus dari mau bentuknya juga
Loh, Loro pe loro. anak. Ini bisa sobok. Ayo, gimana lempeng apa? Loro. Kemudian di bawahnya dikasih Awat kan. kawat atau kendrat ini, Kuat. biar nanti ketika dikasih saran ini tidak jebol, tidak lepas, hasilnya lebih kokoh. Ini adalah cara untuk memasang papan yang nantinya untuk mengecor slope. Kawatnya diikat pada besi seperti ini, atau pada bambu juga bisa ini, tapi lebih baik pada besi ini karena nanti hasilnya lebih kuat dan ukurannya pun tidak robah sesuai yang diinginkan. Untuk sambungan papan agar hasilnya rapi, disambung seperti ini, jadi nanti hasilnya lurus dan tidak bengkok. Sahabat Niko Multimedia, untuk papan slope sudah jadi. Untuk selanjutnya tinggal kita lakukan pengecoran. Berikut adalah proses pengecoran slope, yang mana untuk mengecor slope ini dengan menggunakan tenaga mesin molen, jadi tidak manual tapi menggunakan tenaga mesin molen.
Kemudian untuk coran dipadatkan agar padat sehingga tidak ada coran yang berlubang. Caranya seperti ini sahabat multimedia, itu diratakan dengan menggunakan sendok atau cungkir dalam bahasa Brebes. Diratakan, dirapikan sehingga nanti struk ini hasilnya rapi dan rata. Sahabat lingkup multimedia, untuk ukuran batu split atau koral menggunakan batu ukuran 23, jadi kecil dan tidak terlalu besar, cukup untuk bangunan konstruksi rumah. Untuk pengecoran itu sendiri kali ini menggunakan molen, jadi proses pembuatan cornya lebih cepat dan tidak memakan waktu yang sangat lama. Hasil corannya juga bagus karena coran ini dicampur dengan menggunakan molen atau mesin, jadi lebih bagus dan lebih matang. Berbeda jika coran ini dibuat dengan menggunakan tenaga manusia, membutuhkan waktu yang lama, kemudian hasil corannya pun tidak matang. Tapi dengan dilakukan diolah dengan menggunakan molen, maka hasil coran juga lebih cepat, praktis, dan hasilnya juga lebih matang.
Santai. Sahabat Niko Multimedia, setelah coran sudah kering maka dilepas papannya dan hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil slup, sudah kering hasil corannya. Kemudian selanjutnya tinggal dipasang batu bata, karena kali ini akan menggunakan bata bukan menggunakan helper. Ini adalah slup yang dicor dengan menggunakan molen. Sahabat Niko Multimedia, setelah slup sudah dipasang dan papan sudah dilepas, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan pemasangan batu bata seperti pada video berikut ini, yaitu sedang dilakukan pemasangan batu bata. Untuk pemasangan batu bata ini harus diukur sesuai dengan ukuran rumah yang akan dibuat, kemudian dibuat profil, jadi lurus seperti ini, buat profil sehingga nanti menghasilkan tembok yang lurus. Nah, ini dibuat profil terlebih dahulu dengan menggunakan kayu bolo atau juga besi yang lurus, yang penting bisa dibuat patokan untuk mengukur santer atau kelurusan pada bangunan ini. Dan perlu diketahui bahwa bangunan ini rencananya akan dibuat konstruksi lantai 2, dan kali ini sedang dilakukan yaitu pemasangan batu bata untuk bangunan rumah yang sebelumnya adalah pemasangan slup. Setelah slup sudah kering, kemudian kayunya dilepas, dan kali ini sedang dilakukan pemasangan batu bata. Seperti ini sahabat Niko Multimedia, dan batu bata sudah terpasang kurang lebih sekitar tingginya yaitu 1,5 meter. Baru dipasang di bagian pinggir-pinggir terlebih dahulu, kemudian untuk bagian ruang kamar, ruang tengah maupun ruang tamu ini belum. Ini baru dipasang untuk bagian samping kiri dan samping kanan terlebih dahulu. Ini adalah proses pemasangan batu bata, di mana pemasangan batu bata ini sebelumnya adalah dipasang slup terlebih dahulu. Sahabat Niko Multimedia, jadi di bawah ini adalah pondasi batu kali, kemudian di atasnya dikasih slup. Untuk tinggi slup itu sendiri yaitu tingginya 30 cm, kemudian lebarnya 25 cm. Kemudian setelah slup sudah kering, langkah selanjutnya adalah dilakukan pemasangan batu bata seperti ini. Ini sedang dilakukan pemasangan batu bata, dan untuk tingginya
yaitu 2 meter. Ini 2 meter, nanti setelah 2 meter baru langsung dikasih soran kembali ini. Jadi ini proses pembuatan seperti ini, kita langsung dibuat pilar atau saka, terus baru dipasang batu bata, tapi dipasang batu bata terlebih dahulu, kemudian baru nanti setelah tinggi 2 meter dilakukan pengecoran. Tujuannya agar dinding ini setelah dipasang batu bata tidak roboh. Oleh karena itu 2 meter baru nanti dilakukan pengecoran, karena untuk pilar atau saka ini kecil. Berbeda kalau saka atau pilarnya besar, maka bisa dilakukan pembuatan pilar terlebih dahulu, kemudian untuk pemasangan batu bata bisa menyusul. Tapi kali ini dilakukan pemasangan terlebih dahulu, batu bata terlebih dahulu, baru setelah tinggi dinding atau batu bata yang sudah dipasang 2 meter baru dilakukan proses pengecoran pada bagian saka atau pilar atau besi yang sudah ditempelkan seperti pada video berikut ini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terus dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Niko Multimedia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Terima kasih, salam Niko Multimedia. Sahabat Niko Multimedia, ini adalah bangunan rumah. Yang di belakang saya ini adalah balok gantung, kemudian yang ini adalah slope sabuk. Jadi setelah dinding tembok sudah dipasang, di mana untuk tinggi kali ini yaitu tingginya 3,5 meter, kemudian sudah dipasang rata semuanya, sudah memutar baik di ruangan belakang, tengah maupun depan sudah terpasang. Maka langkah selanjutnya adalah dipasang slope sabuk seperti ini sahabat Niko Multimedia, dan proses pemasangannya adalah sebagai berikut. Sahabat Niko Multimedia, ini adalah slope sabuk untuk balokan, di mana besi-besi slope sabuk ini dipasang di atas bata. Dan untuk ukuran kali ini, untuk sub yang digunakan, untuk besinya ukurannya adalah 10 mili, kemudian untuk ringnya ini menggunakan ukuran 6 mili. Kemudian sahabat Niko Multimedia, untuk tinggi ini, tinggi slope ini nanti menghasilkan hasil setelah dicor, tingginya adalah 20. Jadi setelah dicor ini nanti hasil akhirnya 20, dan untuk tingginya ini 15 ya, tapi nanti setelah dicor nanti hasilnya 20. Kemudian untuk lebar, ini lebar matang nanti 12 cm, tapi untuk besi yang ini adalah lebarnya 10 cm. Kemudian untuk balok gantung kali ini menggunakan balok gantung. Untuk pemasangannya dikasih zigzag seperti ini sahabat Niko Multimedia. Jadi proses pemasangannya bukan hanya sabuk besi lurus saja, tapi dikasih besi zigzag ini, ada zigzagnya, ada dratnya, dan proses pemasangannya pun berbeda dengan yang di sampingnya. Jadi kalau yang di sini ini ke sini ya, lurus dari atas ke bawah, kemudian di sebelah sampingnya
nyilang ya, sebelah sampingnya nyilang seperti ini. Ini adalah hasilnya nanti tidak lentur, jadi kuat dan kokoh. Ini adalah untuk balok gantung, karena rencananya untuk rumah ini akan dibuat untuk konstruksi rumah 2 lantai. Ini juga balok gantung karena ini untuk ruangan yang di bawahnya adalah ruangan tengah dan tidak ada sekat dindingnya. Jadi tidak ada dinding sahabat Niko Multimedia, jadi dibuat seperti ini, dibuat ada balok gantungnya. Dan sekarang ini sedang dilakukan proses pemasangan papan. Ini bisa dilihat sahabat Niko Multimedia. Kemudian ini mohon maaf karena akan dipasang nanti ada backlisting papan, kemudian material lain, karena untuk proses pemasangan besi slope ini sudah dipasang semuanya. Bisa dilihat sahabat Niko Multimedia sudah dipasang muter. Kemudian untuk menguncinya atau agar lebih kokoh dan kuat, maka setiap bertemu dengan tiang ini harus diikat. Ini harus diikat, jadi tidak goyang atau roboh dan lebih kokoh kuat sahabat Niko Multimedia. Ini adalah sudah dicor ya, ini sudah dicor untuk tiang. Kemudian kita jalan ke depan. Ini adalah ruangan teras, maksudnya ruang depan atau depan rumah. Ini juga sama sahabat Niko Multimedia, jadi harus diikat. Nah, ini sudah dibuat backlisting, sudah dipasang papan tripleknya, karena untuk bagian depan ini untuk besinya juga beda ini sahabat Niko Multimedia. Kali ini menggunakan besi rintik ya, bukan besi polos. Kalau yang biasa ini menggunakan besi polos ukuran 10 mili. Kemudian kalau ini karena di depan mungkin untuk beban yang akan didapatkan lebih berat, maka dikasih besi rintik sahabat Niko Multimedia. Jadi tujuannya agar lebih kokoh dan kuat. Dan sahabat Niko Multimedia, untuk besi ini sudah dipasang mengelilingi atas tembok. Nah, kita akan ke belakang. Setelah ini adalah ini ruangan kamar bagian tengah, kemudian kamar bagian tengah atau di tengah ruangan maksudnya. Kalau yang ini berarti kamar di ruang tamu ini, karena ada 3 kamar sahabat Niko Multimedia. Ada 3 kamar, kemudian ini kamar bagian tengah, kemudian untuk slope sabuknya sudah dipasang semuanya ini. Dan ini kita lihat ini adalah balok gantung yang di bagian tengah juga. Kemudian ini kamar bagian belakang sahabat Niko Multimedia, yang dilakukan proses pemasangan papan karena rencananya akan dilakukan pengecoran terlebih dahulu. Ini seperti ini. Kemudian ini balok gantung juga, ini bagian ruang belakang, ruang dapur seperti ini sahabat Niko Multimedia. Ini sedang dilakukan proses pemasangan steker agar mempermudah untuk dilakukan pengecoran dan pemasangan papan. Kemudian ini adalah balok gantung untuk ruang dapur. Nah, kita berjalan ke arah ruangan kamar mandi atau WC. Ini kamar mandi atau WC juga dikasih balok gantung ini yang menempel pada dinding tembok. Kemudian ini untuk
Kalau kantungnya hanya 1 meter lebih ini, karena ini nanti untuk pintunya ini bisa dilihat ke bawah, ini pintu, dan ini adalah untuk ruangan WC atau ruangan kamar mandi. Dan sekarang sedang dipasang papan kali ini menggunakan papan pinus. Kemudian untuk bagian samping-sampingnya, untuk mempertahan agar papan ini tidak lepas, maka diberi besi, dibeli ini apa maksudnya, kayu bambu, bukan besi ya maksudnya, dikasih kayu bambu, kemudian diikat ini, diikat dengan menggunakan bendrat. Dan tujuan kayu bambu yang menjalar ke atas ini, menjulang ke atas, adalah untuk mengikat papan agar tidak lepas. Jadi ketika dikasih coran ini, papan tidak lepas. Prosesnya seperti ini sahabat Niko Multimedia. Ini, kanan kiri dikasih bambu, kemudian diikat dengan mengaitkan papan kayu bambu yang satu dengan kayu bambu yang di samping kanan kiri, kemudian diikat dengan menggunakan bendrat. Ini lebih kuat, sehingga ketika coran dikasih ini kuat dan tidak lepas. Dan ini bagian belakang untuk ruangan kamar mandi, kemudian ini ruangan dapur, dan yang di sana itu yang kelihatan adalah ruangan tengah, depan, dan juga teras. Dan kali ini untuk besi seluruh sabuknya sudah terpasang semuanya mengelilingi dinding tembok bagian atas. Mengapa diberi seluruh sabuk ini? Karena untuk memperkokoh agar bangunan ini tetap kuat, kokoh, dan tentunya tidak roboh. Karena untuk rumah ini rencananya akan dibuat rumah dengan 2 lantai. Sahabat Niko Multimedia, dan sekarang ini sedang dicor, yaitu dicor secara bertahap. Ini bagian samping kiri terlebih dahulu, dan dipasang. Untuk pengecorannya tidak langsung full sahabat Niko Multimedia, karena rencananya untuk rumah ini adalah dibuat lantai 2. Jadi kalau yang ini nanti untuk cantolan besi dak lantainya. Nah, ini disisakan besi yang di atas itu kelihatan sahabat Niko Multimedia. Jadi tidak dipasang secara full atau penuh. Kenapa ini dilakukan begini? Karena mengingat papan coran yang terbatas akan digilir setelah ini sudah kering, kemudian dilepas dan dilakukan pengecoran untuk bagian yang belum dicor. Ini masih banyak yang belum dicor. Kemudian ini yang bagian samping-samping sudah dicor, sudah dipasang papan
coran terlebih dahulu. Ini nanti dicor mengelilingi bagian samping-samping dulu. Nah, ini sedang dicor. Pengecorannya bertahap mengingat papan yang digunakan juga terbatas. Berbeda jika papan coran banyak, maka bisa dilakukan pengecoran secara langsung atau secara bersamaan, baik pengecoran besi seluk capuk, kemudian pengecoran ring pengecoran balok gantung, dan juga pengecoran cat lantai dilakukan secara langsung. Tapi mengingat papan yang jumlahnya terbatas, maka kali ini dilakukan seperti ini. Mungkin jawabannya seperti itu, sahabat Niko Multimedia. Kenapa dilakukan seperti ini? Karena papan untuk pengecorannya sangat terbatas, mengingat anggaran yang terbatas juga. Sahabat Niko Multimedia, kali ini saya sedang berada di bangunan rumah. Rumah ini sudah dipasang existing, kemudian sudah dipasang steker, dan untuk rumah kali ini adalah rumah 2 lantai. Untuk proses pemasangan existing stekernya adalah sebagai berikut. Sebelumnya sahabat Niko Multimedia, kalau sebelum dibuat existing ini, untuk ruangannya tidak terlalu sempit dan luas. Ini sekarang sudah dipasang existing, dan existing kali ini menggunakan kayu triplek. Kemudian untuk bagian tulangannya menggunakan kayu kaso, dan untuk stekernya kali ini yaitu menggunakan kayu bambu. Jadi untuk proses pemasangan existingnya seperti ini, sahabat Niko Multimedia. Kemudian untuk bagian bawahnya ini menggunakan dasar kayu, sehingga ketika steker bambu dipasang tidak jeblos. Oleh karena itu diberi papan seperti ini atau kayu papan. Kemudian untuk ini adalah rumah di mana nantinya rumah ini untuk 2 lantai, dan sebelum dicor terlebih dahulu maka untuk bagian bawah harus dipasang existing kemudian steker. Dan kali ini menggunakan kayu, sahabat Niko Multimedia, tidak menggunakan pondek. Jadi untuk menggunakan existing kayu triplek ini memang membutuhkan banyak sekali steker yang digunakan. Ada banyak sekali bambu-bambu yang tujuannya untuk menahan existing kayu triplek. Seperti ini sangat kerap sekali atau sangat rapat sekali. Berbeda jika menggunakan pondek, mungkin tidak banyak seperti ini. Kalau menggunakan pondek, stekernya tidak terlalu banyak. Karena kali ini menggunakan existing kayu triplek, maka untuk bagian stekernya banyak sekali dan membutuhkan banyak kayu. Dan kayu-kayu ini kemudian setelah sudah dicor maka tidak terpakai lagi, jadi hanya kayu bekas. Kemudian tripleknya juga sudah tidak terpakai lagi, sehingga ini nanti kayu ini kayu bekas. Dan sekarang ini sahabat Niko Multimedia, untuk proses pengecorannya menunggu
ranjang besi sudah selesai, dan untuk kali ini backistingnya sudah terpasang semuanya. Untuk triplek backistingnya sudah terpasang, kemudian stekernya juga sudah terpasang, dan ini untuk bagian tangga. Ini tangganya, ini ada ruangan tangga, ini nantinya untuk digunakan tangga sahabat Niko Multimedia. Kemudian ini untuk ruangan belakang, ini ruang kamar mandi sahabat Niko Multimedia. Untuk review kali ini yaitu backisting lantai dak dengan menggunakan kayu triplek. Sahabat Niko Multimedia, sekarang ini sedang di ranjang besi yang sebelumnya dipasang slope, yaitu slope balok bagian dinding, kemudian balok gantung, dan sekarang ini sudah dipasang backisting. Dan backisting kali ini yaitu menggunakan triplek atau menggunakan kayu triplek, tapi bukan menggunakan bodak. Dan sekarang ini sedang dilakukan ranjangan atau ranjang besi, yaitu sedang diikat. Berapakah untuk ukurannya akan saya lihat satu persatu, terus ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, untuk bangunan rumah yang 2 lantai ini sekarang sudah dikasih backisting. Untuk backistingnya bisa dilihat yaitu menggunakan kayu triplek. Ini adalah kayu triplek, bukan menggunakan bodak. Jadi membutuhkan banyak sekali backisting, steker ya, backisting. Untuk lantainya ini menggunakan triplek, dan bisa dilihat di bawah ini banyak sekali kayu. Kali ini menggunakan kayu bambu untuk menahan, atau untuk stekernya menahan backisting itu menggunakan kayu bambu. Dan sekarang ini sedang dilakukan meranjang besi. Sahabat Niko Multimedia, jadi untuk slope yang digunakan untuk bangunan rumah lantai 2 ini sudah dipasang cornya terlebih dahulu, tapi tidak secara keseluruhan. Cornya itu tidak dicor keseluruhan, jadi disisakan seperti ini. Ini untuk sambungan ring balok ya, karena di bawah ini adalah sekat untuk kamar. Untuk slope-nya ini sudah dicor, cuman disisakan. Ini untuk bagian atasnya tidak dicor ya sahabat Niko Multimedia. Kenapa dilakukan demikian? Tidak dilakukan pengecoran secara keseluruhan, artinya dilakukan pengecoran baik itu lantai dak, baik itu coran lantai dak atau dicor dengan slope balok, baik itu slope balok sapukan maupun slope balok atau ring balok atau balok kantung. Tapi kali ini yaitu dilakukan pengecoran untuk bagian slope sabuk balok ya yang ada di rumah lantai 2 ini, karena mengingat untuk kebutuhan papannya itu terbatas. Oleh karena itu jika dilakukan secara keseluruhan maka membutuhkan papan yang sangat banyak, karena untuk biayanya mohon maaf terbatas. Oleh karena itu dilakukan seperti ini dulu. Jadi harap dimaklumi sahabat Niko Multimedia. Jika ada yang protes harus dimaklumi karena keterbatasan papan seperti ini ya. Ini adalah papan yang dilakukan untuk mengelilingi, untuk membuat slope balok sabuk. Itu harus disiasati seperti ini, dilakukan pengecoran terlebih dahulu, tapi untuk pengecorannya tidak secara keseluruhan. Jadi
disisakan, besinya masih tersisa untuk dilakukan pengecoran berikutnya. Kemudian baru dilakukan pemasangan besi, yaitu besi ranjangan untuk lantai dak seperti ini. Nah, ini untuk lantai daknya menggunakan besi rintik, bukan besi polos. Kemudian untuk bagian tengahnya ini untuk balok kantung, ini nanti proses pengecorannya bareng dengan lantai dak, mengingat balok kantung ini di bawahnya tidak ada sekat batu bata karena gantung. Maka jika dicor terlebih dahulu kemudian disisakan besi seperti pada balok slub sabuk yang di sebelah kiri dan kanan yang mengelilingi bangunan lantai ini, maka ini akan rawan. Oleh karena itu untuk pengecorannya dilakukan berbarengan dengan lantai dak. Ini untuk bagian balok kantung tidak dicor. Kemudian ini juga sama, ini untuk balok kantung juga tidak dicor. Nah, ini tidak dicor sahabat Niko Multimedia. Kemudian kalau yang ini sudah dicor karena di bawahnya ini ada sekatnya, yaitu ada batu bata atau dinding. Kemudian yang ini juga tidak dicor, ini mengingat di bawahnya adalah balok kantung, jadi tidak dicor. Kemudian kita lari ke sini, ini dicor karena di bawahnya ada batu bata, bisa dilihat ini ya, ada batu bata. Kemudian kalau yang ini tidak dicor untuk slub balok kantungnya karena ini adalah balok kantung, di bawahnya tidak ada sekatnya, tidak ada batu bata. Seperti pada video berikut ini bisa dilihat di bawahnya itu gantung, jadi harus dilakukan pengecorannya berbarengan dengan lantai dak. Dan sekarang ini sedang dilakukan meranjang atau mengikat besi untuk lantai dak. Kali ini menggunakan besi rintik, jadi lebih keker, lebih kokoh dan lebih kuat. Amin ya Allah. Sahabat Niko Multimedia, perlu diketahui ini baru dibuat ranjangan untuk dasar untuk bagian bawah, belum bagian yang atasnya. Jadi ini baru di bagian bawah. Untuk jarak besi ini menggunakan ukuran antara 15 cm kemudian 12 cm, jadi selang-seling, karena mengingat kebutuhan besi yang terbatas. Oleh karena itu untuk bagian jarak besinya ada yang ukuran menggunakan jarak 15 cm, ada yang 12 cm. Kemudian untuk besi kali ini menggunakan besi rintik, bukan besi polos. Dan ini baru diikat untuk bagian besi bawah terlebih dahulu. Dan perlu diketahui untuk lantai dak ini menggunakan kayu triplek, bukan menggunakan bondet. Jadi untuk proses pengerjaannya harus seperti ini. Untuk slub balok kantung maupun bagian pinggirannya harus tidak dicor terlebih dahulu. Tapi jika menggunakan bondet, maka balokan-balokan ini harus sudah dicor, kemudian bondetnya baru ditaruh di atasnya. Jadi untuk kali ini dak lantainya nanti lebih nyokot dengan balok, karena
proses pengecoran lantai cat ini berbarengan dengan balok kantung, dan juga pengecorannya sama dengan lantai cat. Sahabat Niko Multimedia, ini adalah dak, dimana dak ini adalah bangunan rumah 2 lantai dan sekarang ini sedang dilakukan penakukan besi. Jadi besi ini ditekuk dengan tujuan agar daknya tidak rata, jadi di depan ini yang ditekuk nanti hasilnya lebih rendah. Oleh karena itu cara menekuknya seperti ini sahabat Niko Multimedia, dilakukan menggunakan alatnya namanya paul, dan ada 2 alat, jadi yang satu nekuk, yang satu nahan, seperti ini sahabat Niko Multimedia. Proses penakutannya seperti ini, dan hasilnya untuk besinya ini lurus, yang di sebelah kanan sini ya, sebelah kanan ini lebih tinggi, yang sebelah sini, kemudian yang sebelah sini lebih rendah. Proses seperti ini sahabat Niko Multimedia. Kalau yang sebelah rendah ini, yang sebelah kiri itu nanti untuk teras rumah, untuk bangunan teras atau halaman depan ya. Kalau yang di sebelah kanannya ini nanti untuk ruangan depan, ruang tamu, dan juga ruang kamar. Ini adalah proses penakutannya seperti ini, dan sekali dilihat adalah seperti ini sahabat Niko Multimedia. Jadi bangunan ini adalah dak atau rumah lantai 2 yang sekarang ini sedang diranjang, kemudian sedang dilakukan penakukan pada besi. Untuk cara menekuknya seperti ini, yaitu dilakukan dengan 2 alat, yaitu alat paul, yang satu nahan dan yang satunya menekuk. Jadi hasilnya nanti seperti ini sahabat Niko Multimedia. Yang sebelah kiri ini adalah lebih tinggi dan yang sebelah kanannya lebih rendah. Sahabat Niko Multimedia, kali ini saya sedang berada di bangunan rumah ini sudah dipasang existing, kemudian sudah dipasang steker. Dan untuk rumah kali ini adalah rumah 2 lantai. Untuk proses pemasangan existing stekernya adalah sebagai berikut. Sebelumnya sahabat Niko Multimedia, kalau sebelum dibuat existing ini, untuk ruangannya tidak terlalu sempit dan luas. Ini sekarang sudah dipasang existing, dan existing kali ini menggunakan kayu triplek. Kemudian untuk bagian tulangannya menggunakan kayu paso, dan untuk stekernya kali ini yaitu menggunakan kayu bambu. Jadi untuk proses pemasangan existingnya seperti ini sahabat Niko Multimedia. Kemudian untuk bagian bawahnya ini menggunakan dasar kayu, sehingga ketika steker bambu dipasang tidak jeblos. Oleh karena itu diberi papan seperti ini atau kayu papan. Kemudian untuk ini adalah rumah dimana nantinya rumah ini untuk 2 lantai, dan sebelum dicor terlebih dahulu maka untuk bagian bawah harus dipasang existing, kemudian steker. Dan kali ini menggunakan kayu sahabat Niko Multimedia, tidak menggunakan bondak. Jadi untuk menggunakan existing kayu triplek ini memang membutuhkan banyak sekali steker yang digunakan. Ada banyak sekali bambu-bambu yang tujuannya untuk menahan existing kayu triplek.
seperti ini sangat kerap sekali atau sangat rapat sekali. Berbeda jika menggunakan bondet, mungkin tidak banyak seperti ini. Kalau menggunakan bondet, stekernya tidak terlalu banyak. Karena kali ini menggunakan existing kayu triplek, maka untuk bagian stekernya banyak sekali dan membutuhkan banyak kayu. Dan kayu-kayu ini kemudian setelah sudah dicor, maka tidak terpakai lagi, jadi hanya kayu bekas. Kemudian tripleknya juga sudah tidak terpakai lagi, sehingga ini nanti kayu ini kayu bekas. Dan sekarang ini sahabat Niko Multimedia, untuk proses pengecorannya menunggu ranjang besi sudah selesai. Dan untuk kali ini backistingnya sudah terpasang semuanya. Untuk triplek backistingnya sudah terpasang, kemudian stekernya juga sudah terpasang. Dan ini untuk bagian tangga, ini tangganya, ini ada ruangan tangga ini nantinya untuk digunakan tangga sahabat Niko Multimedia. Kemudian ini untuk ruangan belakang, ini ruang kamar mandi sahabat Niko Multimedia. Untuk review kali ini yaitu backisting lantai dak dengan menggunakan kayu triplek. Sahabat Niko Multimedia, sekarang sedang dilakukan proses pengecoran. Bisa dilihat untuk pengecoran lantai dak atau dak lantai untuk rumah konstruksi 2 lantai. Dan perlu diketahui untuk besi yang digunakan ini hanya menggunakan 1 lapis. Jadi hanya 1 lapis besi, bukan 2 lapis. Akan tetapi untuk besi yang digunakan adalah besi 10 mili, kemudian rintik, bukan polos. Kemudian jaraknya antara 12 sampai 15 cm untuk jarak besi tersebut. Bisa dilihat ini untuk besi-besi yang sudah terpasang dan sudah diikat dengan menggunakan kawat. Dan sekarang ini sedang dilakukan proses pengecoran sahabat Niko Multimedia. Untuk proses pengecorannya seperti ini. Jadi sebelum dilakukan pengecoran, maka papan ini harus dikasih air atau air asian. Jadi air dengan semen murni, sehingga disiram terlebih dahulu. Tujuannya agar nanti ketika coran digulur, maka akan mencampur dengan besi. Kemudian jangan lupa sahabat Niko Multimedia, di bawahnya dikasih batu-batu seperti ini. Ini batu ya, batu-batu. Tujuannya agar besi itu tidak menempel pada kayu atau papan atau pada backisting. Jika menempel, dibiarkan saja, maka ketika papan backisting dilepas, maka akan kelihatan besinya. Oleh karena itu, coran ini bisa dibilang kurang kuat. Sehingga untuk menghindari agar besi tidak kelihatan ketika papan backisting dilepas, maka harus dikasih jarak antara papan backisting, jaraknya kurang lebih minimal 3 cm. Ini beri batu, jika menempel kita bisa memberi batunya seperti ini, dikasih batu ya, ini contohnya seperti ini, ngasih batu sehingga nanti dia menempel. Dan sekarang ini sahabat Niko Multimedia sedang dilakukan proses pengecoran. Ini pengecoran bagian dak, kemudian ini untuk bagian balokan. Ini bisa dilihat balokannya ini langsung dicor sahabat Niko Multimedia, jadi ngecornya bareng dengan balokan. Antara lantai dak dengan balokan ini barang, berbeda dengan yang di pinggir-pinggir ini ya sahabat Niko Multimedia. Kalau yang di pinggir
ini sudah dicor tapi separuh dulu, tidak langsung dicor semua. Tapi kalau yang di colokan ini untuk menghindari agar lantai dak ini tetap kokoh dan kuat, maka ngecornya bareng seperti ini. Ini ngecornya bareng, tapi kalau yang di pinggir-pinggir itu dicor terlebih dahulu, tapi ngecornya hanya separuh dengan alasan karena papan untuk digunakan pengecoran sangat terbatas atau kurang. Oleh karena itu menghindari kekurangan ya dengan cara dicor terlebih dahulu tapi hanya separuh. Dan sekarang ini sedang dilakukan proses pengecoran lantai dak. Kemudian setelah dicor nanti diratakan, dipadatkan dengan menggunakan alat. Ini alatnya seperti ini, yaitu alat subuh terbuat dari kayu, kemudian dibuat sendiri. Alatnya seperti ini ya, sahabat Niko Multimedia. Diratakan terlebih dahulu, itu ya, dipadatkan sehingga nanti coran itu padat dan terisi semuanya, tidak ada yang bolong, tidak ada yang kosong. Jadi terisi, dan ini sekarang sedang dipadatkan sambil mengisi coran sambil memadatkan, jadi nanti hasilnya berbarengan dan terrata. Sahabat Niko Multimedia, ini untuk hasil setelah dilakukan pengecoran. Ini seperti ini, hasil setelah dilakukan pengecoran untuk lantai dak rumah, 2 lantai. Dan siap, ini hasilnya. Ini sahabat Niko Multimedia, jadi sebelum dicor untuk bagian lantai dak ini harus dibuat aksian dulu, buat aksian, kemudian lantainya dicor atau ditaruh aksiannya langsung ditaruh di atas bagising, jadi nanti hasilnya menempel. Aksian ini adalah aksian untuk
ditaruh sebelum kotoran ini ditumpahkan pada lantai cat ini. Demikian sahabat Niko Multimedia, proses pengecoran kali ini yaitu pengecoran rumah untuk lantai 2, dan kali ini sedang dilakukan pengecoran. Untuk hasilnya bisa dilihat, ini hasilnya yang sudah dicor halus dan rapi. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam Niko Multimedia.